Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-5 sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Taruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis ST Hamin. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasa-Nya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya, dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Umat Tuhan, mari berdiri menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat, kita akan teruskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita akan baca dalam 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Kristus Tuhan kita, dan melimpah atasmu juga. Tuhan Yesus hadir, Dia selamanya super kurnia pujian. Pujilah atas karyanya, pujilah Dia yang menang, Sang Bapa Putra
Mari berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami bersyukur untuk para taruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan taruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga taruna-taruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selegram dan YouTuber daripada membaca firman. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami mohon para roh ilahi yang maha berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Ajar kami sebagai buser-buser Allah dan influencer di media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan taruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadiri Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau ya Kristus sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misimu guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita naikkan doa untuk minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur dan memuji nama kemuliaan-Mu Tuhan, karena Kau izinkan kami lagi untuk membaca firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya dengan kuasa dan hikmat-Mu kami sungguh boleh memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah
Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, adapun pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28 hingga ayat yang ke-36 yang menyatakan, Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur pada Allah. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal mengikuti Yesus adalah satu keputusan. Ada lagu yang dalam Kidung Jemaat 370 yang mengisahkan tentang bagaimana mengikuti Yesus, yang saya akan nyanyikan, tapi tidak harus dilihat atau didengar lagunya atau suaranya, tapi yang diperhatikan adalah lirik lagu itu.
mengikut Yesus tentu bukan hanya merupakan satu hal dalam arti ikut-ikutan dari belakang. Tapi mengikuti Yesus adalah satu keputusan di mana orang yang mengikuti Yesus harus mengikuti Yesus untuk seterusnya dan selamanya. Jadi tidak memandang waktu. Dalam nyanyian tadi diungkapkan bahwa mengikuti Yesus di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Jadi bukan hanya mengikuti Yesus di saat senang atau tenang hidup, tapi bagaimana harus mengikuti Yesus dalam segala situasi. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi itu mengungkapkan tentang bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Apa yang diceritakan lewat pemuliaan Yesus itu berawal dari pengakuan Petrus dalam ayat 18 dan seterusnya, di mana pada satu ketika Yesus berdoa sendirian, kemudian datang murid-muridnya kepadanya, dan pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Kemudian murid-murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan seorang dari nabi. Dan Yesus bertanya lagi, menurut kamu, siapakah aku ini? Di sana Petrus menjawab bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Dan di dalam kitab Matius kita mendengarkan bahwa Yesus mengatakan, bukan manusia yang mengatakannya kepadamu, tapi Allah Bapa di surga yang menyatakan itu kepadamu. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, sesudah kita mendengarkan akan pengakuan dari Petrus, kemudian kita mendengarkan bagaimana Yesus menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang mengikut Tuhan. Jadi setelah dia menerima pemuliaan, sebelum dia menerima pemuliaan, setelah dia mendengarkan ungkapan dari Petrus, dia memberitahukan tentang ajarannya, tentang hal mengikuti Yesus. Katanya untuk mengikuti Yesus orang harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut dia. Dan begitu juga pengajaran selanjutnya. Dan di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kira-kira 8 hari setelah segala pengajaran itu, Yesus memanggil ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk naik ke Gunung Tabor untuk berdoa di sana. Di dalam bacaan kita tadi kita mendengarkan akan hal itu, bahwa ketika dia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan bukan hanya sekedar itu, tampak Musa dan Elia ada di sekitarnya dalam kemuliaan. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan ada 2 tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia, mulai tampak di sana. Musa itu juga melambangkan bagaimana ia dipercayakan Tuhan untuk mengajarkan Taurat kepada umat Israel. Dan nabi-nabi dan Elia mewakili nabi-nabi untuk sungguh-sungguh menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dan dalam bacaan kita tadi kita mendengarkan bagaimana Yesus ditabiskan jadi Mesias. Jadi Musa dan Elia tampak seperti dalam bacaan kita tadi untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Pertama, pemuliaan Yesus itu mau menunjukkan tentang jabatan Yesus yang bukan hanya sekedar dimuliakan pada saat ada di Gunung Tabor, tapi ia juga dimuliakan pada saat dia menerima kebangkitannya.
Dia bangkit dari kematian, kemudian dia menampakkan diri dan naik ke surga untuk menerima kemuliaan selama-lamanya. Saudaraku, munculnya dua tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Ini sungguh-sungguh mau menunjukkan betapa agungnya Kristus, karena mereka datang menampakkan diri dengan kemuliaan, dan di situ ditunjukkan mereka sungguh-sungguh dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Dua tokoh tersebut mewakili perjanjian lama untuk sungguh-sungguh menunjukkan siapa Yesus itu sesungguhnya. Saudaraku, dalam hal ketiga kita melihat bahwa rupanya Petrus tidak sepenuhnya memahami akan hal itu. Pada saat dia melihat bahwa ketiga orang ini telah berubah, rupanya telah dipenuhi dengan kemuliaan, dia sungguh bahagia karena dia pikir dia boleh melihat kemuliaan Kristus. Dan karena itu dia mengusulkan agar supaya mereka boleh membangun 3 kemah di atas bukit tersebut. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dia tidak tahu apa yang dia ungkapkan karena dia tidak sungguh-sungguh mengerti akan apa yang terjadi pada saat itu. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Kristus, dalam menjalani hidup ini kita sungguh boleh melihat bahwa apa yang dilihat oleh Petrus dia tidak pahami seutuhnya. Dia berpikir bahwa pada saat dia melihat Yesus dia sungguh berbahagia, tapi pemahamannya dangkal. Dan karena itu dia mengusulkan untuk dia usulkan agar supaya dibuat kemah untuk ketiga orang tersebut, supaya boleh tampak lama kemuliaan yang mereka alami. Tapi dia dangkal dalam pemahaman itu, karena Yesus bukan hanya sekedar dimuliakan di atas gunung. Pemuliaan di atas gunung itu hanya sementara, tapi kemudian ia harus turun dari gunung pemuliaan itu, dan ia harus menempuh jalan sukar ke Yerusalem, karena dia akan menderita dan mati di sana. Jadi dikatakan dangkal karena dia berpikir kalau saja dia bisa menyaksikan kemuliaan Yesus dalam waktu yang lama, dia sungguh-sungguh boleh merasakan kebahagiaan yang begitu lama dalam kehidupannya. Dia lupa bahwa Yesus tidak harus terus-menerus dimuliakan di atas gunung, tapi kehadiran Yesus sebagai Mesias, dia harus datang. Dia bukan hanya terus tinggal di atas gunung kemuliaan, tapi ia harus turun untuk menjalani kehidupan yang sukar, menderita dan mati di kayu salib. Dan itu tidak dipahami oleh Yesus. Karena itu apa yang dialami oleh Yesus untuk meminta agar supaya ketiga orang ini diabadikan dalam 3 kemah, itu mau menunjukkan bahwa Petrus tidak memahami akan maksud kemesiasan Yesus. Dia sungguh-sungguh hanya berpikir supaya dia boleh bahagia untuk seterusnya dan selamanya. Dan itulah yang membuat Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kita ingat, kalau dia sungguh-sungguh masih tetap mengharapkan pemulihan Yesus, berarti dia terus mau mengikuti Yesus kalau bahagia. Dan kita tahu kenapa sampai Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Karena pada saat dia mengikuti Yesus, dia melihat bahwa ternyata Yesus sudah diadili dan diperhadapkan dengan hukuman. Dia harus menderita sengsara bahkan pun mati di kayu salib. Di saat dia ditangkap, kemudian diperhadapkan dengan penghakiman, orang-orang mengatakan, ini dia juga pengikutnya. Dia langsung menyangkal Yesus. Tidak, aku tidak pernah mengenal dia. 3 kali dia ungkapkan penyangkalan itu, karena dia berpikir bahwa Yesus nantiasa ada dalam pemulihan dan dia bahagia. Tapi di saat dia diperhadapkan dengan tuduhan dia juga pengikut Yesus dan Yesus harus menderita, dengan demikian ia harus menderita, maka dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, proklamasi
sebagai seorang Mesias yang dialami oleh Yesus pada saat itu bukan hanya sekedar diproklamirkan, dia dimuliakan sebagai Yesus. Tapi di sana kita mendengarkan dalam bacaan kita tadi bagaimana kehadiran Allah untuk menyatakan kehendak-Nya. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa dari dalam awan yang menaungi seluruh murid pada saat itu bukan hanya sekedar menunjukkan awan yang mengandung air hujan, tapi awan yang menghadirkan Allah. Di sana dia menyatakan bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi apa yang diproklamasikan oleh Allah bahwa ini adalah anakku yang kupilih menjadi hamba, menjadi Mesias, dengarkanlah dia. Gelar Mesias pada Yesus menyatakan bahwa Yesus bukan hanya sekedar harus terus dimuliakan, tapi ia harus menderita bahkan mati. Inilah ciri-ciri Mesias yang jelas dinubuatkan oleh nabi-nabi. Mesias bukan hanya sekedar digambarkan sebagai seorang pribadi yang mulia, tapi Mesias mempunyai tugas untuk menjadi hamba yang menderita bahkan mati di kayu salib, tapi juga akan bangkit. Saudaraku yang seiman dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi sungguh-sungguh mau meneguhkan bahwa kemuliaan Yesus yang dinyatakan pada saat ia di Gunung Tabor itu kemuliaan bukan untuk selama-lamanya. Apa yang dinyatakan oleh Petrus sehubungan dengan ungkapannya untuk membangun kemah supaya sungguh-sungguh dia tetap mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Yesus. Tapi ternyata itu mengakibatkan akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudaraku yang seiman dan diberkati Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Kristus dalam bacaan kita tadi mau menyadarkan semua orang yang percaya kepadanya, termasuk para teruna, agar supaya dalam menjalani hidup ini kita harus ambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus bukan hanya di saat kita sungguh-sungguh boleh mengalami kebahagiaan, tapi juga di saat kita harus menanggung berbagai macam penderitaan, seperti syarat mengikuti Yesus yang diajarkan oleh Yesus, bahwa seorang pengikut Yesus harus siap menyangkal diri, siap memikul salib, dan siap untuk mengikuti Yesus. Saudaraku, mengikut Yesus adalah satu panggilan Tuhan, dan di tengah panggilan itu kita diajak bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi sesuai dengan ungkapan dari Allah dalam awan tadi dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi sebagai murid-murid Yesus kita diajak bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi dengarkan dia. Dan kita tahu bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Yesus saat dia menderita, saat dia ditangkap, kemudian diperhadapkan dengan berbagai penderitaan, dipakaikan mahkota duri, dipaku di kayu salib, dan digantung di salib. Apa yang pertama dikatakan oleh Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi perkataan pertama yang diungkapkan oleh Yesus, bagaimana dia sedia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah, supaya dia benar-benar menjadi penyelamat. Perkataan pertama yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ungkapan firman-Nya ini bukan hanya sekedar kita harus dengar, tapi kita harus pahami dalam hidup dan penghidupan kita, dan jalani dalam kehidupan hari lepas hari. Supaya kita bukan hanya tahu bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita harus sedia saling mengasihi, tapi kita juga harus mengampuni seorang terhadap yang lain. Kita harus senantiasa siap dipakai oleh Tuhan untuk saling mengampuni dan boleh menjadi pembawa damai. Di hari ulang tahun teruna yang ke-38 ini, para teruna diajar agar supaya bukan hanya sekedar rajin datang dalam persekutuan teruna,
Banyak ajaran yang sudah didengar lewat firman Tuhan, di mana yang diajarkan itu bukan hanya sekedar harus didengar, tapi dihayati dan dipakai sebagai pedoman. Dia harus menjadi pembawa berita sukacita bagi sesama. Dia harus sedia menjadi pembawa damai. Dia harus sedia menyatakan kasih Kristus kepada semua orang. Dia sudah menerima kasih dari Allah, dan karena itu dia harus sedia berdamai dengan orang lain. Karena itu di dalam menjalani hidup dan penghidupan kita, Kristus yang sudah rela menderita, mati dan bangkit untuk kita. Kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Yesus bukan hanya sekedar supaya kita jadi pengikutnya, tapi supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pengalaman yang dialami oleh Yesus di kayu salib sungguh-sungguh boleh menyadarkan kita bahwa Yesus harus menderita dan mati. Tapi penderitaan dan kematian itu tidak mengkendorkan kemuliaan Yesus. Karena pada saat dia mati 3 hari kemudian dia bangkit. Dan akhirnya dia naik ke surga. Dia menerima kemuliaan kekal selama-lamanya. Jadi penderitaan, sengsara dan kematian tidak mengendorkan pemuliaannya. Karena akhirnya dia muliakan di surga untuk kekal selama-lamanya. Karena itu tugas kita sebagai orang percaya, tugas kita sebagai teruna, kita bukan hanya sekedar siap mendengarkan firman Allah, siap membaca firman-Nya dan terus berdoa kepadanya, tapi terus mau siap dipakai oleh Tuhan menjadi pembawa berita sukacita, pembawa damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan menolong kita. Amin. Waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita ungkapkan dengan mata terbuka sikap sempurna untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari kuasa Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita naikkan doa syafaat pada Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Kristus selama-lamanya, karena kasih dan kemurahan-Mu Engkau sedia datang ke dunia. Kau siap menjalankan misimu, bukan hanya sekedar menerima kemuliaan, tapi rela mati, menanggung sengsara mati dan bangkit untuk kami. Kami mengucap syukur karena lewat karya itu kami sungguh boleh menerima penyelamatan daripada-Mu. Biarlah dengan penyelamatan yang Kau beri, kami siap untuk mendengarkan setiap yang diajarkan oleh Yesus, supaya kami bukan hanya mau mendengarkan saja, tapi kami siap untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kami sungguh mau bersyukur untuk kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah bangsa dan negara kami siap dipakai oleh Tuhan.
sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Tuhan, boleh mengatasi berbagai macam ketidakadilan, ketidakdamaian, dan ketidaksejahteraan di tengah-tengah bangsa ini. Biarlah ada upaya daripada kami sebagai hamba-hambamu untuk sedia untuk peduli terhadap penderitaan sesama, sedia untuk menunjukkan penegakan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan masyarakat. Biarlah Engkau juga yang akan tetap menyertai pemerintah bangsa dan negara ini. Biarlah hikmat dan kuasa daripada Tuhan akan tetap jadi bagian dari aparat pemerintah kami, sehingga mereka mampu menjalankan kepemimpinan mereka dengan takut akan Tuhan dan demi untuk kesejahteraan, keselamatan seluruh rakyat Indonesia. Kami mengucap syukur dari masa pandemi COVID-19 ini, kami senantiasa mendapatkan petunjuk bahkan protokol kesehatan bukan hanya dari aparat medis tapi juga aparat pemerintah, bersama-sama bahu-membahu untuk sungguh-sungguh merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan kami dari penyebaran COVID ini. Biarlah Tuhan tolong kami supaya kami mampu mengatasi pergumulan bangsa dan negara ini, supaya kami boleh terbebas dari COVID ini, dan telah diupayakan vaksin untuk orang-orang tertentu yang telah mendapatkannya. Biar dengan mendapatkan vaksin ini, mereka akan tetap mengikuti protokol kesehatan, supaya sungguh-sungguh boleh menghentikan upaya penyebaran COVID ini, sehingga sungguh-sungguh kami boleh nantiasa menjalani tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, dan nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Kau yang akan senantiasa menyertai memberkati kami dalam pelayanan kesaksian gereja, khususnya GPIB Jemaat Tugu. Biarlah Tuhan yang akan terus menolong menopang supaya dalam menjalani tugas tanggung jawab persekutuan pelayan dan kesaksian akan dapat terjalani sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Kami mau berdoa untuk keluarga yang sakit, berduka, miskin, cacat dalam pergumulan keluarga, di PHK, dan cari pekerjaan dan cari jodoh. Biarlah Tuhan yang akan sungguh boleh menolong menopang bagi mereka yang sakit, yaitu saudara Osvaldo Rios Putirulan, Ibu Sri Mundari Kwiko, saudari Friday Megatado, Bapak Yakubus M. Padera, Ibu GNS Guning, Penatua Nyonya Esu Subagio, Ibu Siti Maimunah Simatupang, Bapak Yusuf Ahmad Yakan Agus Prasetyo, Bapak JNM Hatumina, Bapak Efraim Latuheru, Ibu Dorince Titalaite, Bapak Agus D. Saitapi, Saudari Maria Titi Sukatijo, bahkan Ibu Mawe. Engkau mengenal mereka satu persatu dengan penderitaan sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan apalagi membiarkan mereka. Hibur, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka, supaya dalam menghadapi penderitaan sakit penyakit ini, mereka tetap menghadapi bersama dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Biarlah keyakinan dan pengharapan mereka pada Kristus tidak pernah pudar sekalipun mereka harus menghadapi penderitaan ini, karena mereka yakin Kau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Biarlah pertolongan Tuhan sungguh boleh jadi bagian mereka, sehingga jamahan Tuhan boleh memberikan kesembuhan sempurna bagi mereka. Bagi yang berhari ulang tahun, yang hari ulang tahun usia ataupun hari ulang tahun perkawinan, biarlah sukacita daripada Tuhan tetap jadi bagian mereka, supaya mereka sungguh-sungguh boleh mengalami sukacita dan boleh menjalani kehidupan dengan penuh hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Dan sukacita yang mereka alami boleh mewarnai seluruh perjalanan hidup. Kau menyertai dan memberkati keluarga Heri Rompis, keluarga Jensen Lau Han Pesi, keluarga Bram, keluarga Nyonya Siti Maimunah Simatupang, keluarga Aryan Saputra, bahkan keluarga Ivan Hero Simanjuntak. Berkati keluarga ini dengan segala suka duka mereka. Berkati mereka dalam segala tugas dan tanggung jawabnya.
Berkati mereka dalam terus membangun rumah tangga, dalam suka dan duka, supaya mereka tetap mengandalkan Kristus dalam kehidupannya dan sadar bukan hanya sekedar mau jadi pendengar firman yang setia, tapi sungguh-sungguh mau jadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Kau yang akan senantiasa menyertai dan memberkati mereka, bahkan kami semua yang menyatakan doa syafaat ini. Engkau kenal kami satu persatu, Engkau menilik dan memimpin kami, supaya kami boleh senantiasa hidup pada jalan-Mu dan tetap dengarkan tuntunan firman-Mu yang menopang kami dalam hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Kasih setianya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab 1 Tawarik 29 ayat yang 17b, 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami. Pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin.
Warta Jemaat Minggu 7 Februari 2021. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mohon perhatian sejenak untuk penyampaian warta jemaat pada minggu ini. Ibadah pembukaan awal tahun pelayanan warta nomor 14 halaman 5 akan dilaksanakan pada Jumat 12 Februari 2021 jam 10 WIB di gedung gereja. Mohon perhatian dan kehadiran majelis jemaat, perwakilan pengurus ke-6 Pelkat dan perwakilan masing-masing komisi, dan tetap menjalankan aturan protokol kesehatan yang berlaku. Peneguhan pengurus Pelkat dan pelayanan PAPT warta nomor 15 halaman 6 akan dilaksanakan secara 2 tahap pada ibadah Minggu 14 Februari 2021 pada jam 6.30 WIB untuk Pelkat PKP, Pelkat PKB, dan Pelkat PKLU, dan pada ibadah jam 10 WIB untuk Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP, pelayanan Pelkat PA, dan pelayan Pelkat PT dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk persiapan liturgis dilaksanakan secara 2 tahap di gereja GPIB Tugu pada Jumat 12 Februari 2021 pada jam 14 WIB untuk Pelkat PKP, Pelkat PKB, dan Pelkat PKLU pada jam 15 WIB untuk Pelkat PA, Pelkat PT, Pelkat GP, pelayanan Pelkat PA, dan pelayanan Pelkat PT. Ibadah ini hanya khusus untuk peneguhan pengurus Pelkat dan pelayanan, tidak dibuka untuk umum. Demikian untuk diketahui. Ibadah keluarga warta nomor 16 halaman 6. Ibadah keluarga akan dimulai kembali pada Rabu 17 Februari 2021 secara online. Mohon perhatian warga jemaat GPIB Tugu. Berita duka cita warta nomor 21 halaman 7. Telah meninggal dunia Ibu Gestiri Nawati Waruru Desi, sektor Yeriko, pada Rabu 3 Februari 2021 dalam usia 53 tahun, dan telah dimakamkan pada Kamis 4 Februari 2021 di TPU Budi Dharma. Majelis dan jemaat GPIB Tugu menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan dan pada keluarga yang ditinggalkan. Atestasi warta nomor 31 halaman 9 telah meminta surat atestasi atau pindah. 1. Keluarga Edi Holan Simanjuntak dari sektor Betania pindah ke Gereja Toraja Jemaat Keramat dengan nomor surat atestasi 099-MJT-1-2021. Demikian untuk diketahui. Yang kedua, Saudari Elsha Serlindra dari sektor Nasaret pindah ke GPIB Sebaut Bogor dengan nomor surat atestasi 097-MJT-1-2021. Demikian untuk diketahui. Penyampaian ucapan syukur dan terima kasih. Majelis jemaat mengucapkan syukur kepada Tuhan seraya menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis STH, pendeta domisili di GPIB Tugu yang melayani ibadah live streaming jam 10 WIB. Prokantor, organis, operator sound system, tim Infocom yang mendukung ibadah ini. Seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah live streaming serta memberi persembahannya. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila ada kegiatan pelayanan atau laporan keuangan yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan, dinyatakan ke PHMJ atau ke kantor majelis jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.
Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah teruna yang misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna dikala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan,
karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Bangsa dan
berdiri. Pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Mampukan kita membuang segala keegoisan diri dan melayakan kita menerima hidup kekal. Pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.